Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah wa bi ni'mati min jam'iyana datil ulama wa bi ni'mati min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami hadir menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini, tepatnya hari Senin seperti biasa, mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai, kami hadir di Hujah Aswaja. Satu program persembahan dari TV 9 dan juga Basnas Jawa Timur untuk seluruh warga Nadiyin dimanapun Anda berada. Ya, dan kita hari ini seperti biasa akan memperbincangkan tema-tema yang berbeda. Nah, untuk tema kita kali ini tentang transformasi fatwa jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di era disrupsi. Oleh karena itu bersama saya sudah hadir beliau Ustadz Fathul Qadir, tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nggih Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat Sudah selalu. lama sekali kayaknya kita tidak siaran bareng. Alhamdulillah sekarang jadwalnya sebulan, kembali iya. sama panjenengan. Alhamdulillah ketemu Oke, lagi. kegiatannya masih di acara kemerdekaan ini Ustadz di PWNU. Apakah ada kegiatan lain atau bagaimana nih untuk kegiatannya? Banyak kegiatan ya untuk memperingati kemerdekaan ini. Selain juga ketika Agustusan lomba-lomba dan juga kemudian kita ketika ngaji juga memunculkan nilai-nilai perjuangan para ulama-ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama, bagaimana memberikan kontribusi yang begitu besar atas kemerdekaan bangsa ini. Iya, rentetannya kayaknya terus ya Ustadz ya. Iya, Dari kemerdekaan, setelah ini ada hari santri, kemudian ada hari pahlawan dan sebagainya. Nyambung kayaknya dengan pembicaraan kita sore hari ini. Oke Ustadz, mungkin barangkali pengen nyapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9 yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Hujah Aswaja. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan tentang resolusi jihad atau fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kemudian bagaimana kita mengimplementasikan di era disrupsi ini, memaknai fatwa jihad. Kalau dulu adalah di era Mbah Hasyim 1945, itu kita lebih kepada fisik. Bagaimana di era ini perang yang tidak kasat mata di era disrupsi ini. Baik, menarik sekali pemirsa. Kita semuanya tahu bahwasanya fatwa jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beliau ini diyakini memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengkristalkan semangat nasionalisme, hubul waton minal iman. Lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus di era disrupsi ini? Nah, Ustadz, kita ke tema kita tentang disrupsi ini, Ustadz. Ya. Apa makna sebetulnya isi fatwa jihad Mbah Hasyim itu yang pada saat itu digaungkan pada tahun 1945? Ya. Jadi begini ya, ketika kita bicara fatwa jihad ini tidak lepas dari rentetan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi secara de facto kita merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno pada saat itu 17 Agustus 45. Ya, ini sebelumnya ini karena apa? Karena kita tahu juga dalam sejarah bahwasanya kan Jepang ini kan sudah takluk dengan sekutu kan begitu. Itu menyerahkan kekuasaan di beberapa daerah jajahannya Belanda 14 Agustus ya kalau tidak salah itu. Kemudian ada kekosongan kekuasaan di Indonesia yang ini kemudian diambil kesempatan ini oleh para pemuda dan juga para pendiri bangsa ini untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Namun, ini yang menjadi catatan bahwasanya ketika 17 Agustus 1945 dijadikan momen proklamasi kemerdekaan ini tidak kemudian menyurutkan Belanda untuk tetap ingin menguasai Indonesia. Ingin memiliki Indonesia. Nah, ini yang menjadi pertimbangan para pendiri bangsa ini dan juga para ulama-ulama kita, bagaimana kemudian kita mengantisipasi itu. Nah, kemudian ketika ada indikasi Belanda ini kemudian membonceng sekutu ya, mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di September awal ya di Surabaya. Di Belanda ini membonceng Inggris dan sekutu, kemudian maksudnya apa? Untuk menguasai Indonesia lagi.
Jadi karena memang ada kesepakatan antara Jepang dan sekutu ini ketika nanti daerah jajahan khususnya Hindia Belanda, Indonesia ini lepas dari Jepang ya kembali kepada Belanda lagi. Tapi kekosongan itu kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda, para pejuang-pejuang kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika Belanda ini kemudian sudah mendarat di Indonesia, ya di Surabaya khususnya, ini September awal ya, jadi Agustus kemudian September, sehingga ini membahayakan, jadi membahayakan kondisi bangsa ini yang sudah memproklamirkan kemerdekaan kemudian pengen dijajah lagi. Nah, ini gerak cepat para pejuang-pejuang kita, dan kemudian Bung Karno ini kan sowan, jadi mengutus utusan kepada Mbah Hasim bagaimana ini untuk mensiasati kondisi yang genting seperti ini. Nah, kemudian itulah yang menjadi salah satu embrio bagi Mbah Hasim kemudian memunculkan fatwa jihad. Nah, bahkan Bung Karno menanyakan bagaimana hukum jihad tidak untuk membela agama Islam, tidak untuk membela Al-Quran, bagaimana ini, tapi membela tanah air. Ya, ini salah satu yang ditanyakan oleh Bung Karno yang saya baca dalam beberapa buku yang menjelaskan tentang sejarah ini. Nah, itu kemudian Mbah Hasim mengumpulkan konsul dari Jawa, dari Madura untuk apa? Untuk membahas ini, sehingga di kantor HBNU atau kantor PCNU sekarang Surabaya itu yang dulu menjadi pusat HBNU atau pusatnya NU, kemudian memunculkan fatwa jihad yang isinya adalah bahwasanya kewajiban bagi umat Islam yang berjarak dari Surabaya ini 94 km ya, jarak masa Fatul Qasri, jarak untuk bisa mengqashar dan berjamaah sholatnya. Ini wajib datang ke Surabaya untuk apa? Untuk bersama-sama melawan, menghadang laju daripada sekutu yang dibonceng oleh Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi intinya fatwa ini muncul dari apa? Dari keinginan Jepang untuk menguasai lagi Indonesia, yang mana pintu utamanya adalah Surabaya. Meskipun di Jakarta, di daerah yang lain juga mereka mendarat. Sudah mulai mendarat, sudah mendarat ke Indonesia ini, yang sang notabene sudah merdeka karena sudah proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Ini salah satu sejarah singkatnya lah munculnya fatwa jihad pada saat itu. Gus, terus setelah itu bagaimana sih dampak sosial politik fatwa jihad terhadap kemerdekaan Indonesia yang sudah digaungkan seperti itu, Gus? Ya, ini yang kemudian menjadi apa ya, mudahnya begini, dengan fatwa jihad yang kemudian menjadi resolusi jihad. Jadi fatwa jihad ini kan, kalau fatwa ini kan himbauan ya, sifatnya himbauan mengikat kepada para pengikut umat Islam. Kita tahu Mbah Hasim ini kan seorang figur ulama yang karismatik ya, beliau sebagai Rois Akbar Nahdlatul Ulama, juga ketua Masumi ya. Pada saat itu ya begitu luar biasa karisma beliau, kemudian apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi panutan umat. Ya, ketika muncul fatwa jihad ini kemudian umat Islam seluruh Jawa Timur, khususnya Surabaya dan sekitarnya ini berbondong-bondong ke Surabaya untuk apa? Untuk apa? Untuk melawan Belanda dan yang membonceng kepada sekutu atau Inggris ya, yang dipimpin oleh Inggris. Sehingga apa dampaknya? Akhirnya kan mereka kalah. Maksudnya akhirnya mereka kalah, mundur, yang kemudian meskipun nanti perjalanan perangnya ini kan panjang ya, sampai 10 November lebih ya, sampai November Desember itu yang saya baca dalam beberapa buku yang ditulis para sejarawan itu. Peperangan ini begitu luar biasa. Jadi salah satu pemantik masyarakat Jawa Timur dan khususnya Surabaya sekitarnya untuk bersama-sama menghadang Belanda ini, karena apa? Pemantiknya adalah fatwa jihadnya Mbah Hasim Asy'ari. Baik, Gus, untuk perbincangan ini, untuk ibroh ini, cerita ini. Oke, Ustaz, tadi sebelum kita jeda sempat dibahas juga ada pembahasan tentang pendatangan massa pada saat itu yang dilakukan oleh Mbah Hasim. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Ustaz nih. Begini, jadi kenapa fatwa itu kemudian menjadi salah satu pemantik utama ya masyarakat Muslim dan juga non Muslim semuanya ini pada saat itu. Apalagi yang Muslim ini kemudian fatwanya isinya kan kewajiban masyarakat
yang jarak kedatangan penjajah ke Bali ya, ini di Surabaya ini jarak 94 km. Ya dari sini menuju daerah Jombang, kemudian yang ke timur itu daerah Pasuruan, Probolinggo, kemudian Madura. Ini kan datang ke Surabaya semuanya. Kumpul jadi satu, iya, jadi bahasanya begini, meskipun ini bahasa ini perangnya ini kan sudah memang sudah dipersiapkan ya, tapi gambaran yang saya baca itu kayaknya kayak tawuran begitu, tapi memang saking begitu membaranya, menggelora bagaimana dampak fatwa ini menggelorakan masyarakat Islam di wilayah Surabaya sekitar, khususnya santri. Nah, beberapa pondok pesantren ini kan mengirimkan santri-santrinya untuk apa, datang ke sini, kemudian ikut bersama-sama secara fisik melawan Belanda ini. Dan juga pada waktu itu kita ada Sabilillah, ada Hizbullah, pasukan-pasukan dari santri yang kemudian mengkoordinir. Mereka yang kemudian terlatih Hizbullah dan juga Sabilillah ini terlatih, kemudian pasukan-pasukan santri-santri dan juga umat Islam yang datang ke Surabaya ini bersama-sama mengarah kemana? Arahnya ke daerah mana ini? Daerah Surabaya Utara kan. Di sana kan mendaratnya pasukan Inggris dan Belanda itu. Sehingga akhirnya kita tahu ketika bagaimana cerita di Hotel Yamato menyobek bendera Belanda itu, dan kemudian bagaimana itu ikonik sekali loh Ustadz. Ya, sampai sekarang juga dikenal sama pemuda-pemuda itu, sobekannya itu yang bikin apa ya, kalau difilmkan betapa begitu heroik ya. Ya, jadi kita bisa sekali melihat bagaimana dalam film itu juga itu gambaran sederhananya, tapi lebih dahsyat daripada itu. Masya Allah. Karena memang tidak disangka-sangka. Jadi memang korbannya begitu luar biasa dari kedua belah pihak. Ini sebagai ekspresi ya, kita tidak mau lagi dijajah oleh Belanda. Ya, ini yang pematinya siapa? Mbah Hasim dengan fatwa jihadnya. Ini Ustadz, yang perlu digarisbawahi, apakah pada saat itu Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak Insinyur Soekarno itu tidak punya pengaruh sehingga yang menjadi pemicu atau pemantik semangat mereka adalah Mbah Hasim? Bagaimana sih perannya Mbah Hasim kok sampai diikuti atau begitu dituruti oleh umat pada saat itu, Ustaz? Saya kira kalau sama-sama ya, jadi semua elemen pada waktu itu berkontribusi besar. Baik. Bung Karno yang posisikan di Jakarta. Di Jakarta pada saat itu. Begitu. Belanda dengan sekutu juga mendarat di Jakarta. Kemudian mendarat di Surabaya. Tapi ketika di daerah yang lain, di Makassar juga mendarat, di Jakarta mendarat, tapi perlawanannya berbeda. Mobilisasi masanya berbeda. Nah, ketika kondisi yang carut-marut seperti ini, perpolitikan yang carut-marut seperti ini, butuh sebuah langkah konkret. Langkah cepat, konkret, kemudian jelas, karena apa? Karena musuhnya jelas-jelas datang dan tidak boleh ditunda-tunda. Nah, ini yang kemudian kecerdasan kiai-kiai kita, kemudian juga para pejuang-pejuang kita di Surabaya, bagaimana untuk mensiasati ini, sehingga salah satunya ketika Bung Karno mengutus utusan ke Mbah Hasim untuk mengeluarkan fatwa modalnya. Kenapa kok Mbah Hasim? Karena Mbah Hasim pada waktu itu memang seorang kiai besar yang karismatik, yang kemudian apa yang disampaikan oleh beliau menjadi panutan umat. Subhanallah. Beliau sebagai Rois Akbar Nahdlatul Ulama, sebagai ketua Masumi ya, ini menjadi ikon utama istilahnya tokoh agama di Indonesia ya, khususnya di Jawa Timur itu begitu dahsyat ya, karena murid-murid beliau juga menyebar di seluruh Nusantara. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu energi utama bagaimana menggerakkan masyarakat Indonesia, khususnya santri dan umat Islam untuk apa? Untuk melawan ini, menahan kedatangan Belanda yang membojang sekutu. Ketika ini tidak terjadi, wallahu alam sekarang. Masya Allah. Ini kita bayangkan, pemuda-pemuda kita harus sadar saat ini bahwasanya perjuangan kiai kita, khususnya Mbah Hasim dan juga para kiai-kiai, para santri-santri pada waktu itu luar biasa. Toh nyawa Jawa niku toh nyawa, dengan nyawa ribuan nyawa tewas ya, meninggal. Kemudian dari Belanda juga, bahkan sampai Jenderal Malabi ditembak oleh salah satu santri, yaitu salah satu daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini harus kita pahami, dan sejarah ini harus dimunculkan. Karena apa? Karena apa? Sampai saat ini kan kiai-kiai itu tidak menuntut kan kepada negara harus jadi ini, jadi kan tidak.
Tapi kemudian bagaimana sejarah ini harus dimunculkan kembali. Ya. Kontribusi para kiai, para ulama, para santri terhadap bangsa ini luar biasa. Hingga dengan fatwa jihad kemudian menjadi resolusi jihad. Resolusi ini kan lebih kepada sebuah perintah untuk berjihad melawan sekutu dan Belanda pada waktu itu. Baik. Nah, ini yang kemudian rentetannya tanggal 21 dan 22 ada rapat Mbah Hasyim dengan para kiai perwakilan konsul Jawa dan Madura di kantor HBNU yang sekarang menjadi kantor PCNU Surabaya itu kemudian memunculkan fatwa jihad. Nah, yang ini fatwa jihad ini kemudian memantik umat Islam dan para santri umat Islam seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, lebih khusus lagi di Surabaya, kemudian bersama-sama melawan kedatangan Belanda dan sekutu. Insya Allah, begitu karismatiknya Ya, bahasa luar pada biasa, saat itu, iya, Kiai. iya. Bahkan memang itulah kalau pengajian zaman dulu yang bisa menyaksikan guru secara langsung sehingga ketika gurunya memfatwakan apapun dilakukan, bukan hanya harta atau benda, tapi juga nyawa pun diserahkan, Tapi berbedanya dengan sekarang ini beda, Gus. Kalau dulu ngajinya secara langsung sehingga bisa bertatap langsung dengan guru, pancaran ilmunya guru itu juga sampai kepada kita langsung. Berbedanya dengan sekarang itu ngajinya tidak hanya dengan secara langsung, tapi bisa dengan cara online. Dengan cara online. Nah, hal-hal semacam itu juga kan kadang mengurangi rasa unggah-ungguh kita, terutama teman-teman muda-muda ini, kadang-kadang menyalahkan juga ada yang tidak sependapat tapi dengan komentar-komentarnya yang masya Allah, padahal kiai itu kan ulama warasatul anbiya, masa ya gitu kan. Baik, Ustadz, tentang bagaimana sih mentransformasikan nilai jihad Mbah Hasyim ini dalam disrupsi yang sekarang nih. Kita kan tahu dulu dari ceritanya Ustadz tadi kan tentang bagaimana cara Mbah Hasyim untuk menggerakkan para santri, menghajar para penjajah dengan langsung bertatap muka, dengan langsung bersentuhan. Nah, apakah yang semacam ini apabila ditransformasikan di zaman yang semacam ini? Nah, ini yang seperti apa nih, Ustaz? Tapi bersama Ustaz Fathul Qadir dan perbincangan kita tentang jihadnya Mbah Hasyim ini, Ustaz. Tadi pertanyaan sebelum kita jeda, bagaimana cara kita mentransformasikan nilai jihadnya Mbah Hasyim dalam disrupsi sekarang. Artinya, bagaimana cara kita memaknai jihadnya Mbah Hasyim dalam konteks yang sekarang ini, yang tentang jihad nih, Ustaz. Kalau dulu jihadnya pada saat itu adalah berperang melawan yang ada di depan kita, yang sesuai dengan tampak di mata kita. Nah, kalau sekarang ini kan berbeda, Ustaz. Kasat mata, tapi lebih ini, Ustaz. Berdampak luar biasa. Dampaknya lebih ini. Kalau dulu musuhnya jelas, kasat mata. Udah selesai, sekarang cara kan melawannya dengan fisik juga. Dengan fatwa jihad datang ke Surabaya, perang secara fisik, ya kemudian hidup atau mati, kan begitu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ini, ya sebelum ke sana mungkin kita pahami dulu fatwa jihad ini kan Mbah Hasyim sebagai seorang ulama, mufti dipahami sebagai seorang mufti pada waktu itu mengeluarkan sebuah fatwa. Yang fatwa ini kan sifatnya mendesak menjadi sebuah resolusi jihad. Resolusi jihad. Jadi jihadnya berarti berisi sebuah apa? Isi jihad ini segera dilaksanakan karena kondisi genting. Nah, kemudian kita membahas tentang jihad. Jihad itu kan kita pahami selama ini kan bermakna perangan, dengan arti perang, padahal jihad itu dipahami secara luas. Nah, kalau kita coba memaknai, mentransformasikan pengertian nilai-nilai jihad Mbah Hasyim di era disrupsi saat ini, ya kemudian kita coba pahami pemaknaan jihad. Jihad ini kan kalau kita mengacu pada salah satu pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu bahwasanya jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama jihad melawan nafsu. Nah, kemudian jihad melawan setan, yang kemudian ketiga 4 ini jihad bermakna perang. Nah, yang pertama ini yang jihad bermakna nafsu ini yang saya baca dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan seperti ini. Jadi yang pertama adalah jihad bil ilmi. Jihad diartikan adalah kita mencari ilmu. Bagaimana kita mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan, kan begitu. Itu juga bermakna jihad ya. Bermakna jihad dengan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan memberikan
kontribusi yang baik untuk bangsa ini, untuk agama ini. Bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu agama, coba generasi kita bagaimana didorong untuk berpengetahuan. Dan begitu, salah satunya itu. Karena apa? Ketika perang sekarang ini kan perangnya bukan perang fisik saja, tapi juga perang ideologi, kan begitu. Betul. Perang budaya, ya, perang dalam skup yang lebih luas, dan itu tidak terlihat secara kasat mata. Yang tahu ini ada perang adalah orang yang berilmu. Ketika orang yang tidak berilmu, dengan sendirinya mereka merasa mereka kalah, tapi kemudian merasa tidak kalah. Padahal dia kalah dalam aspek politik, kalah aspek ekonomi, kalah aspek budaya, kalah. Kita tahu selama ini kan sebagai menikmat teknologi kan, apakah kita kemudian sebagai produsen teknologi? Kebanyakan ada dari barat. Ini salah satu kekalahan kita. Nah, bagaimana untuk memaknai jihad Mbah Hasyim di era sekarang? Ya ini dengan bagaimana kita mengisi generasi muda kita, santri, umat Islam, pemuda Islam dengan ilmu pengetahuan. Ini jihad yang pertama, melawan hawa nafsu ya. Kemudian bagaimana jihad yang dimaknai yang kedua adalah melawan hawa nafsu ini menurut penulis kitab Zadul Ma'ad adalah mengimplementasikan ilmu yang kita dapat. Artinya disampaikan begitu? Ya, disampaikan ilmu yang kita dapat, ilmu teknologi. Dengan apa? Dengan kita menguasai ilmu teknologi media ya. Kemudian kita bisa berdakwah lewat media dengan berbagai cara. Apalagi sekarang pemuda-pemuda kita pinter bagaimana mendesain. Ini bagaimana desain IT-nya luar biasa. Ini arahkan bagaimana mereka kemudian berjihad di aspek ini. Santri-santri harus bermain di sini ketika tidak akan diambil oleh mereka yang kemudian bukan santri, mereka yang tidak memiliki memiliki keinginan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, sehingga malah isi daripada dunia teknologi medsos berisi hal-hal yang negatif ya. Ini kemudian menyebabkan bangsa ini semakin terjajah tidak secara fisik, tapi terjajah secara ideologi, secara budaya, kan begitu. Secara politik kita kalah. Karena apa? Semuanya kita ini sebagai konsumen, bukan produsen. Karena apa? Keilmuan kita tidak nutut. Dan parahnya lagi tidak merasa terjajah ya Ustadz ya. Nah ini yang kemudian karena apa? Karena orang itu ketika tidak punya ilmu, kemudian seakan-akan dunia ini baik-baik saja, kan begitu. Sehingga apa? Ketika orang lain yang memiliki ilmu pengetahuan yang begitu luas, tahu bagaimana menguasai orang lain. Ketika kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga memaknai jihad di era sekarang ini, era disrupsi sekarang ini, apalagi ya, disrupsi ini kan era perubahan besar-besaran yang kemudian bahkan merubah tatanan sosial. Contoh yang ada kaitannya dengan aspek keagamaan. Dulu ketika kita ngaji, ya santri ngaji, itu kan langsung talaki, bertemu langsung dengan guru. Kita datang salim salaman, dicucup, kan begitu. Takdim, kiai datang, guru kita datang, kita kemudian menghormat, sungkem, kemudian assalamualaikum. Kalau sekarang coba kita bisa melihat anak-anak muda sekarang itu sudah pinter tanpa berguru dengan kiai. Dengan apa? Dengan YouTube. Ini harus dimaknai, kita sebagai generasi muda NU khususnya, generasi muda Islam harus sadar. Makanya dari awal saya sampaikan, harus kita pahami dulu sejarah bagaimana perjuangan ulama kita, khususnya Mbah Hasyim, ketika memunculkan resolusi jihad. Fatwa jihad untuk apa? Secara fisik melawan penjajahan Belanda dan sekutu. Nah, apakah kemudian kita akan perang lagi sekarang? Sekarang kita tidak perang. Tapi bagaimana spirit fatwa dan resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari dimanai dalam konteks sekarang, khususnya dalam era disrupsi, era perubahan sosial budaya yang luar biasa ini, harus kita bermain di situ, mengisi perjuangan itu yang sebagai pemuda, bagaimana kemudian dunia medsos dikuasai untuk apa? Dengan konten-konten yang bermanfaat. Ustadz, sekarang harus kreatif. Jadi Ustadz itu harus kreatif. Ketika Ustadz tidak kreatif, ngajinya hanya per panggung saja. Ya kemudian itu memang harus ada. Tapi di era medsos ini, karena apa? Sekarang dunia itu ada dua. Dunia nyata dengan dunia maya, kan begitu. Ya Allah, benar-benar harus cerdas memaknai fatwa jihadnya Mbah Hasyim, resolusi jihadnya Mbah Hasyim, supaya apa? Kita tidak dijajah lagi, baik secara fisik maupun secara ideologi dan ilmu pengetahuan. Kira-kira Ustaz, yang seperti yang sekarang ini yang terjadi, apakah memang benar-benar kita sudah
memasuki ranah itu, Ustaz? Ya jelas, kita tahu kok bagaimana kemudian misalnya fenomena LGBT itu kan bukan tradisi budaya kita kan, bukan budaya kita, tradisi orang-orang yang kemudian tidak memakai nilai-nilai agama masuk di Indonesia ini. Terus bagaimana caranya kita? Padahal mereka masif dengan berbagai pendekatan, ya dengan cara hiburan, budaya, dengan teknologi, dengan memanfaatkan dunia maya. Bagaimana caranya kita? Ya kita harus sadar itu. Makanya harus pinter dulu, harus belajar dulu. Itu lagi ada film-film juga, Ustaz. Film-film anak itu, gitu animasinya itu, Ustaz. Itu luar Masya biasa, Allah. itu luar biasa ya. Ya. Terutama kelompok-kelompok yang di seberang sana ya, Ustaz ya, untuk menjatuhkan dengan berbagai macam cara, memberikan dasar kepada putra-putri didik kita dengan pemahaman yang salah, dengan Itu salah satunya ya. Dampak dari tadi bisa kemudian karena kebodohan ya, kemudian hedonisme, kemiskinan, kebodohan, dan juga kelompok-kelompok yang anti NKRI. Ya itulah. Ya ini yang juga Dan harus mereka kita kok hadapi. kelihatannya lebih ini, Ustadz ya, smart gitu. Ya, apa bagaimana? Mereka sadar itu. Karena kita sebagai santri sadar. harus sadar. Bagaimana kita kemudian mengambil alih itu. Nah, ini santri-santri di pondok-pondok jangan sampai kalah dengan yang tidak santri. Dan kita masih ada di Ujias Fajar kali ini, tema kita tentang jihadnya Mbah Hasim, gitu Ustadz ya, dan fatwa jihad, resolusi jihadnya Mbah Hasim yang di era disrupsi saat ini, begitu Ustadz ya. Ustadz, apakah ada implikasi global dari transformasi resolusi jihad Mbah Hasim ini dalam konteks di era disrupsi, terutama dalam hal penyebaran ideologi dan juga rekrutmen anggota nih, Ustaz? Wah, pasti. Jadi gini, jadi yang kita manai, jadi yang pertama tadi tentang isi substansi daripada fatwa jihad. Itu kan untuk apa? Untuk melawan penjajahan, melawan kolonialisme. Karena sekarang itu kan sudah bukan kolonialisme tapi neokolonial. Jadi penjajahan penjajahan dengan format yang baru. Dengan apa? Mereka tidak menjajah secara fisik. Mereka memilih dengan apa? Dengan memanfaatkan teknologi. Kalau perang secara fisik itu kan kemudian berbiaya besar. Dengan teknologi, mereka bisa menciptakan teknologi, memanfaatkan teknologi perang untuk menguasai Indonesia ini dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan teknologi itu, dengan IT, ya dengan menyebarkan ideologi mereka, ideologi yang negatif bagi bangsa ini, bagi umat Islam. Nah, kemudian kalau kita memaknai perlawanan kepada kelompok-kelompok penjajah yang neokolonial ini, yang bisa dipahami penjajahan era modern atau era disrupsi pada saat ini, ya ini ketika perubahan besar karena faktor ini yang paling besar adalah faktornya karena faktor teknologi ya. Yang dulu kita misalnya bisnis secara konvensional, tapi sekarang bisnis secara online. Ngaji dulu talaki langsung kepada kiai, kita sekarang dengan YouTube dengan online. Sehingga apa? Kadang ada nilai-nilai di tataran budaya kita yang kemudian itu hilang. Hormat kepada guru sekarang sudah tidak begitu diperhatikan lagi. Ya Allah. Ya kan begitu, anak-anak lihat anak-anak adik-adik kita itu dengan guru berani membuli guru sambil di video. Ini salah satu dampak daripada era disrupsi yang kemudian bisa dipahami dalam aspek yang negatif. Nah, kemudian bagaimana kita memahami itu? Pemetaan dulu. Permasalahan-permasalahan sosial, kebudayaan, agama, pendidikan yang kemudian dampak dari era disrupsi ini kemudian kita petakan. Nah, terus kemudian setelah pemetaan bagaimana kita melawan itu dengan semangat resolusi jihadnya Mbah Hasim, fatwanya Mbah Hasim, kemudian juga dengan kita semangat mencari ilmu pengetahuan, bagaimana kemudian kita mendakwahkan dengan dakwah yang elegan, dakwah yang berbasis digital, ya. Kemudian bagaimana kemudian kita melakukan perubahan-perubahan dalam media kita mengajar dengan misalnya dengan media pembelajaran yang lebih ramah media. Nah, ini salah satunya. Sehingga apa? Ketika kita terus mengisi konten-konten di dunia maya dengan semangat untuk jihadnya Mbah Hasim tadi ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan agama, dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dengan sendirinya akan mengglobal. Baik. Ketika mengglobal, karena apa? Ketika sekarang ini saya yang disuting oleh tim TV9 ini kan bisa langsung dilihat oleh orang Amerika. Ketika saya menyampaikan semangat jihadnya Mbah Hasim, bagaimana kemudian kita harus mengajar,
mengimplementasikan, mengaplikasikan, mempraktekkan pemikiran-pemikiran ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang benar seperti ini, ya, yang kemudian kita harus berpaham Islam yang wasatiyah, ya, yang moderat, ya, ini akan didengar oleh orang di belahan bumi dimanapun. Contoh gini, contoh saya menyampaikan, umat Islam di Indonesia ini relatif umat Islam yang moderat, sehingga bisa kita lihat bagaimana hubungan antar sesama di umat Islam ini begitu harmonis. Beda di negara-negara yang lain yang kemudian cara penerapannya adalah bukan Islam moderat, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bisa lihat. Nah, yang saya sampaikan ini dengan media kan, bagaimana kemudian nanti aspek-aspek media yang lain yang lebih kreatif, ya, itu kemudian juga kita pakai. Kita generasi muda kita, santri kita harus kemudian diajari untuk konten-konten kreatif itu. Untuk apa? Agar kita bisa menyampaikan nilai-nilai keaswajaan, nilai-nilai keindonesiaan ini mengglobal, sehingga kita bisa menghadang laju neokolonialisme yang berupa nilai-nilai yang dijejalkan kepada generasi kita bisa juga menghadang itu, sehingga perang pemikiran, ya, atau yang kemudian semacam itu kita juga siap untuk menghadang. Tinggal bagaimana kita mampu nggak memahami spirit fatwa jihad, resolusi jihad Mbah Hasyim dalam konteks sekarang. Nah, ini harus disadari oleh semua elemen, baik kita sebagai kader muda Nahdlatul Ulama atau sebagai kader Muslim atau kemudian generasi muda Indonesia ini. Jangan malah kemudian kita latah, ya, mengikuti media-media Barat yang menampilkan budaya-budaya Barat, budaya tidak berpakaian minim, kemudian nilai-nilai yang kemudian bertentangan dengan nilai keindonesiaan dan agama. Ada misalnya kelompok-kelompok pelangi LGBT kemudian mendapatkan tempat. Jangan, kita harus serang juga mereka dengan apa? Dengan fasilitas yang kemudian itu bisa dimaknai adalah dengan media-media digital, media-media maya yang kemudian sekarang begitu luar biasa. Nah, ini salah satunya dampak dari media dan teknologi, adanya era disrupsi. Juga kita bisa melihat tatanan sosial kita. Ada perubahan sosial yang begitu luar biasa, hubungan anak dengan orang tua, suami dengan istri beda dengan dulu. Dulu misalnya istri ini kan begitu santun, ya, dengan suami, karena posisi suami benar-benar dihormati. Kalau sekarang ketika istri ini sudah punya gaji lebih banyak dari suami, kemudian nanti berbeda. Nah, nilai-nilai dalam keluarga ini yang kemudian semakin terkikis. Karena ya, budaya tadi disrupsi yang kemudian luar biasa menyentuh masuk dalam segala aspek kemasyarakatan yang paling mendasar. Baik itu sifatnya publik maupun sifatnya yang privat. Ini luar biasa kalau kita coba pemetaan itu. Nah, santri harus ke sana. Jangan hanya kemudian fatwa jihad dipahami hanya seremoni, kemudian hari santri seremoni, tidak. Tapi dalam segala aspek harus kita juga memahami itu. Dalam-dalamnya, Ustaz, ya. Makanya harus pinter, harus belajar, kemudian mau berdakwah dengan dakwah-dakwah yang kreatif. Kira-kira begitu. Iya, dan harus nyantri juga, ya, Ustaz. Ya, saya kira nyantri ini kan sifat secara luas, ya, bisa nyantri ke pondok langsung atau kemudian ngaji kepada kiai. Jangan hanya kepada medsos, jangan hanya kepada YouTube. Sehingga kita tidak menghormati ulama. Karena midadul ulama afdalu min dami syuhada. Jadi tinta ulama ini lebih utama daripada darahnya para syuhada. Masya Allah. Luar biasa kan? Sehingga perang secara fisik ini masih kalah dengan perang dengan ilmu. Nah, itulah Ustaz, kadang-kadang dilupakan sama teman-teman muda yang ada nom-nom sing sekarang itu, Ustaz, ya. Ya, makanya harus terus kita berikan gelorakan di media bahwasanya nilai-nilai yang dimunculkan oleh ulama kita, oleh Mbah Hasyim dan para ulama Nahdlatul Ulama begitu luar biasa. Untuk memerdekakan Indonesia, mempertahankan Indonesia, dan mengisi kemerdekaan ini. Baik, Ustadz, adakah ancaman dalam mentransformasikan nilai jihadnya Mbah Hasyim dalam disrupsi yang sekarang ini, Ustadz? Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk juga tentang apakah ada ancaman ketika kita mentransformasikan nilai jihad Mbah Hasyim ini dalam era disrupsi sekarang ini, Ustadz?
Saya kira ancaman itu selalu ada, karena kita ini kan sebagai bangsa besar, mayoritas umat Islam di Indonesia ini punya potensi yang begitu besar. Jadi sangat menggiurkan dalam segi ekonomi, ya, kemudian politik, semuanya ini Indonesia ini begitu kaya. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka yang kemudian ingin mengambil sumber daya yang ada di Indonesia itu pasti dengan berbagai cara, bagaimana bisa menguasai Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu menjadi satu yang perlu kita perhatikan, karena apa? Ancaman itu ya dengan berbagai cara, bagaimana nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian banyak kelompok-kelompok yang menyerang. Kemudian tradisi-tradisi santri yang begitu luar biasa sebagai perekat sosial, kemudian bagaimana untuk mengurai itu, menghancurkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai perdamaian. Itu terus ancaman dari mana saja, yang mereka yang ingin bagaimana Indonesia ini terpecah belah, bagaimana Indonesia ini hancur. Ketika pasca hancur, ya, ketika kita tidak bersatu, ya, kemudian dengan sendirinya mereka akan menguasai, akan mengkotak-kotak, mengambil alih pasti itu. Ya, kita bisa lihatlah negara-negara yang sekarang itu dijajah atau dikuasai oleh bangsa-bangsa besar, yang kemudian mereka secara teknologi lebih canggih, ya, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Kalau kita tidak mengikuti itu, ya, tidak mencoba memahami itu, ya, bisa-bisa kemudian kita juga akan menjadi santapan mereka. Ya Allah. Ini yang harus kemudian kita pahami bersama, bagaimana generasi muda kita ini jangan jadi generasi yang cengeng, jangan generasi yang rebahan, santai-santai, pengen kaya, pengen pinter, nggak bisa. Kita harus maju, karena di era disrupsi ini kemudian seakan-akan kan orang mencari uangnya cukup di kamar kan sekarang, mau ngapain itu di kamar bisa. Ya, dengan apalagi dengan rekayasa kecerdasan teknologi ini, kecerdasan artifisial yang kemudian juga luar biasa. Semuanya nanti akan bisa, manusia itu akan dilayani oleh robot, sehingga akan menjadikan manusia ini menjadi pemalas. Kalau kita kemudian tidak sadar itu, ya, kemudian nanti kita akan menjadi pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak kreatif, generasi muda yang tidak mempedulikan keutuhan bangsa ini, tidak mempedulikan nilai keagamaan. Ini yang harus kita pahami bersama, sehingga kita sebagai yang sadar, ya, siapapun yang sadar, dan harus disadarkan ini, jangan tidur melulu pemuda kita ini, apalagi santri ini. Jangan kemudian kita itu cukup yang kenyang, kita yang nyaman, jangan. Di sana pemangsa kita itu selalu memonitor kita. Okay. Ini yang panjangan sebut ancaman. Ya, itu mereka dengan apa? Dengan memanfaatkan teknologi yang paling mudah. Mereka menjajah kita tidak dengan senjata, tapi cukup dengan disuguhi dengan sesuatu yang instan, ya, dengan pemikiran modern, ya, itu yang kemudian menjadikan kita itu kadang lengah. Baik, Ustadz, kalau seperti itu bagaimana cara kita memberikan penguatan tentang nilai resolusi jihadnya Mbak Hasyim kepada pemuda-pemudi yang sekarang nih, Ustadz? Ya, khususnya kita harus mencoba mengangkat sejarah, ya. Bangsa ini dulu pernah dijajah. Kemudian bangsa ini bisa merdeka. Merdeka oleh siapa? Para founding father kita, para pendahulu kita yang telah mengorbankan darah, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta untuk kemerdekaan Indonesia. Baik. Salah satunya apa? Nilai dari fatwa jihad Mbah Hasyim Asy'ari bisa menggerakkan umat Islam dan santri di Surabaya sekitarnya untuk melawan penjajah, dan itu kita menang. Sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan. Nah, spirit fatwa itu coba kita transformasikan dalam konteks sekarang. Bagaimana dengan caranya? Bagaimana kita memahami sekarang itu musuhnya apa? Musuh kita itu apa? Kebodohan, kemiskinan, ya, kemudian kreatifan lah. Nah, kemandekan berpikir, ya, karena faktor teknologi yang begitu memanjakan kita harus sadar. Kita harus menyadarkan generasi muda kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Jangan kita sebagai konsumen penikmat konsumen, tapi bagaimana kita memproduksi itu dengan cara apa? Kita menyekolahkan, memondokkan, ya, anak-anak kita
secara maksimal. Mereka bagaimana kemudian bisa belajar ilmu pengetahuan dengan belajar teknologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu agama, semuanya bagaimana kita dorong ini. Jadi kita sebagai generasi muda NU harus sadar itu, dan kemudian generasi muda tua-tua harus juga menyadari itu. Dan kemudian bagaimana kita juga ya Ustaz, iya harus mendorong pemerintah kita juga memperhatikan aspek-aspek itu. Kira-kira begitu. Baik Ustaz, sedikit saja kesimpulan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari transformasi resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari di era disrupsi ini Ustaz, yang dapat diterapkan pada pemahaman dan penanganan gerakan ekstremisme lainnya ini Ustaz. Nah, yang lebih penting adalah gerakan Fatwa Mbah Hasyim ini tidak lepas dari konteks akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menginspirasi jihad, yang kemudian jihad itu diimplementasikan dalam resolusi jihad melawan Belanda dan sekutu. Nah, dalam era disrupsi, era sekarang ini bagaimana nilai-nilai jihad itu kemudian coba kita pahami secara kontekstual. Kita transformasikan dengan kita pemetaan masalah sekarang itu apa, dan kemudian kita mempersiapkan senjata kita itu apa untuk melawan penjajahan era modern ini. Baik, Ustaz, terima kasih. Penjelasannya sangat luar biasa sekali tentang transformasi fatwa jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di era disrupsi saat ini. Kapan-kapan kita berjumpa lagi Ustaz, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Adi Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas di Hujjah Aswaja pada sore hari ini. Memohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di Hujjah Aswaja minggu depan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.